Yes, betul sekali. Dan kita langsung saja masuk ke dalam match kedua. Game pertama antara DDI Serena melawan GPX Basreng masih ditemani oleh caster kesayangan kalian. Ada Virgirolia di sini dan juga iya, ada juga Vela Jeff kali ini dan juga dia adalah coach head to head antara Lucky Boy dan juga dari Oing Oing. Tapi Lucky Boy ini mirip sama artis ya? iya. Baimo. Gak bohong gua. Ya, mirip sekilas, tapi ini ternyata Gisele, ele. Udah boleh munduran dulu sih, karena satu bar cuma lebih dikit doang tuh darahnya. Dari tadi dicicilin sama seorang Chess dan juga Riman. Iya, tapi lihat di sisi bawah juga Karen kali ini mencoba untuk memberikan damage karena seorang Pixie Kopat, dan Pixie Kopat masih melakukan flicker sampai sayang sekali bakal jadi point kill untuk DDI sendiri. Tapi lihat sebelah sana, Laksa mana Aitra kali ini ya, Laksa mana, siap bosku, laksanakan. Yes, itu dari kemarin tuh emang namanya Laksamana Aitra. Memang cukup berbeda sendiri ya kalau dari seorang Aitra sendiri. Tapi Riman pun juga masih setia untuk menemani dari seorang Chess supaya dia bisa dapat clearing speed yang juga cepat gitu loh. Ya, dan kita lihat kali ini di sisi top lane-nya juga Fumi melawan Esmeralda melawan Yuzong. Menurut aku di sini masih bakal bertukar damage aja sih kalau menurut aku ya. Karena menurut aku agak sedikit susah, tapi nanti lihat permainan dari Fumi ini benar-benar galak banget karena seorang Ciel dan bakal berhasil dapetin ke arah pasif movement-nya. Betul, dari curse touch-nya juga ya. Dan ini dari bawah ada Cinca, ada Yona, ketahuan dipencet-pencet dulu lah ya. Dari dia punya trap juga, tapi ini Pixie bakalan mengeluarkan soul bloom-nya ke arah seorang Yona 1,5 bar. Lumayan untuk nyicil di early ya. Apalagi dengan adanya kehadiran dari Aitra dan juga Fumi yang berada di area top lane. Tapi Karen-nya pun ikut menyusul Cipela. Ya, karena memang mereka kayak lebih berfokus untuk nemenin gimana cara mereka bisa menangin lane-nya sih, karena lane-nya agak sedikit berat. Balik lagi seperti aku bahas sebelumnya, dengan setup yang mereka bisa miliki, dengan ada Deadly Catch, dengan ada Black Dragon Form, belum lagi juga kalau misalnya nanti ada kehadiran dari seorang Popol Tufa, Hayabusa, dan juga Matilda yang benar-benar bisa jadi finisher buat kedua hero tersebut. Tapi LA kali ini membantu dan berhasil dapetin ke arah total. Tapi lihat Deadly Catch berhasil dibuka, di sini Riman masih mencoba untuk kabur, tapi sayang sekali berhasil dipanis dengan cukup besar. Kali ini Chia menjadi tarik utama, Dragon Tail kena, dan bahkan ada Furious Dive karena depan Chia masih mencoba untuk mundur. Dan here we go, masih survive. Masih survive tentunya, karena tadi dia juga masih ada Frost Moon Shield ya yang bisa dia gunakan. Tapi untuk Fumi sendiri ini bakal jadi free farming dan harusnya bisa sambil plating juga. Sementara itu kalau melihat rotasi dari GPX Basreng sepertinya mulai turun ke area bottom lane, karena mungkin fokus mereka adalah ke arah Povio. Sementara itu Riman sudah mulai mengetahui posisi dari Pixie Kopat. Ya ampun, LA di bawah udah sempat mulai taunting, tapi Parsha udah mengeluarkan Federal Strike-nya juga. Bahkan udah ada Demonic Force yang dikeluarkan oleh seorang Yona, tapi masih ada Deadly Catch juga ke arah seorang Yona. Cukup sakit, bahkan menjadi sasaran sepertinya. Aitra mulai kesakitan dan bahkan sempat terkena stun, tapi masih ada Shadow Kill yang bisa dikeluarkan dan masih bisa kabur dengan adanya Guiding Wind dari seorang Pixie. Iya, tapi Pixie kali ini masih bisa untuk mundur juga, walaupun tadi udah ada beberapa movement dari seorang Karen. Karen gak benar-benar pede banget sih untuk maju ke arah depan. Sebenarnya kalau dia pede, dia mungkin bisa dapetin 2 kill bahkan 3, karena kondisinya Hayabusa, Pixie Kopat dengan Matildanya dan juga dengan adanya Popol Kupa itu benar-benar sekarat banget. Tapi memang gak ada minion, kondisinya dari sisi DDI Serena kali ini harus dipaksa mundur dan mengalami kerugian yang cukup besar. Harus kehilangan gold lane-nya Yona dan juga Romer beserta XP lane-nya. 1 untuk 3 kali ini dengan menit ketiga menuju menit keempat, dan perbedaan gold sekitar 1000 dipegang oleh GPX Basreng membuat teman-teman dari GPX Basreng lebih ngelit dibandingkan DDI Serena. Lagi-lagi ada movement ke arah bottom lane kali ini dengan adanya L yang dimiliki sama seorang Giselle atau LA kali ini. Kenapa jadi Giselle, cantik banget gitu namanya, padahal biasa LA gitu kan. Kan cosplay jadi mamanya Gempi. Nggak bisa gitu konsepnya. Tapi killing spree kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Hayabusa yang berhasil dapetin karena Cial di arah top lane. Kali ini bakal ada mirror movement kah? Ternyata tidak. Teman-teman dari DDI pengen mencoba untuk kontes ke arah bawah, sedangkan dari seorang Riman sudah mulai hadir. Yona mengincarkan seorang Giselle. LA kali menjadi target utama dan berhasil di-shutdown oleh seorang Yona, sedangkan Riman kali bermain dengan Eye Movement dengan sangat baik. Tapi Pixie Kopat bakal jadi poin kedua lagi untuk DDI Serena. Double kill akan menjadi triple kill kali Cincau. Cukup sekarat juga kali dan menjadi poin ketiga sepertinya. Masih bisa untuk mundur dengan sangat buat Cincau. Wah, Cincau lagi dan lagi masih bisa selamat. Itu hoki seminggu lah ya dipakai sama dia untuk bisa selamat. Tapi balik si Cincau. Balik si Cincau, jangan harusnya kan gak usah ngambil kupahnya dulu ya. Tapi by the way, dari Turtle sudah berhasil diamankan sama seorang Aitra. Sementara itu Karen pun mencoba untuk menukar dengan mendapatkan
adanya gold plating dari outer turret di area bottom lane. Walaupun guys gitu menguntungkan juga buat teman-teman dari DDE Serena, tapi atas mereka bisa mukul mundur. Mereka harus bisa berfokus gimana caranya menghentikan permainan dari seorang Hayabusa sih. Karena menurut aku Don Wolf sayang sekali nggak kena karena seorang Gisel. Kompak banget lagi stikerannya. Dia menyebut Gisel kan gara-gara ngeliat nickname-nya Ele ya. Iya. Dengan adanya El lagi-lagi dari seorang Bane itu mampu untuk memberikan movement speed yang cukup besar. Tapi Yona kali ini terkena sedikit deadly catch. Masih ada satu Black Dragon form yang buka mengincarkan seorang Chaz. And here we go. Chaz masih di shutdown, tapi Dragon Tail kena dua sekaligus. Masih ada Demonic Force dari seorang Yona. Lime shot dibuka, diarahkan ke arah depan dan mega kill untuk Laksamana. Seorang Aitra dan bahkan mereka berfokus untuk dapetin turret dari bawah. Sedangkan Polystar pun tidak berimpact terlalu banyak terhadap pemain-pemain GPX Fast Rank. Iya, biasa aja kalau kata Aitra mah. Tapi ini di area mid lane-nya sih confirm bakalan dapat satu outer turret nih dari milik teman-teman Didi Serena. Karena Chess pun udah harusnya nggak bisa nge-defense lagi, terlalu maksa. Kalau dia masih mau defense ataupun buka Federal Strike di sana ya, malah berbahaya sih. Dan ini dia 5 orang dari GPX Basreng berada di area purple buff dan bahkan sudah berhasil mencuri, diberikan ke arah seorang cincau. Diberikan ke arah seorang cincau kali ini. Tapi yes, kondisinya 6 menit sudah berlangsung di dalam Lane of Dawn dan kali ini 20 detik sebelum Turtle nongol di sini dan ini adalah turtle ketiga harusnya yang bisa dikontes terlebih dahulu sama kedua belah pihak sebelum berubah menjadi Lord. Tapi Bumi kali ini kondisinya sudah berhasil dapetin 102 dan dengan adanya Petrify menurut aku bakal sangat membantu seorang Bumi untuk melakukan setup dengan Fury Staff dan juga Dragon Tail ya sih. Dan kalau kita lihat cincau lagi dan lagi sudah berhasil menjalankan ya perusahaannya, yaitu PT Bongkar Turret Sejahtera. Karena Abadi dia sudah Nusantara. karena dia sudah berhasil mendapatkan inner turret yang berada di area top lane dan juga ini udah mulai bakalan coba ngambil ke arah turtle, udah berhasil diamankan, bahkan cincau yang ngambil turtle-nya bukan Aitra tapi Armor Vendor nggak kena. Oke, di-taunting lagi sama seorang Ele. Pixie pun coba untuk kabur menggunakan flickernya. Fumi datang dengan menggunakan Furious Dive-nya mengenai ke arah 2 orang, tapi Yona pun kembali masuk dengan menggunakan Demonic Force. Aitra jangan terlalu masuk, tapi masih ada Pupa ke arah seorang Yona, masih bisa Demonic Force lagi tentunya dan boom, belum kena karena psikopat malah take down oleh seorang Ele. Yona harus puas karena dia tadi mencoba untuk mengobrak-abrik formasi, tapi Ele ternyata berhasil tertarik dengan adanya I'm Offended di combo dengan tadi satu curse impact ya, energy impact dari seorang Chess. Iya, dan juga tadi ada hit dari Tarat sebenarnya membuat Ele berhasil tercatat tanpa ada minion apapun dari BGPX Basreng. Tapi hot strike sudah diselesaikan juga kali ini di Laksamana Aitra yang benar-benar belum ter-takedown sama sekali. Dia benar-benar bebas sih kalau menurut aku. Dia bisa memberikan movement dia dengan sangat baik tapi tidak ter-takedown juga. Damage juga cukup besar karena teman-teman dari DDE Serena. Ini benar-benar paket komplit banget dari movement GPX Basreng. Iya, dan ini yang tadi aku bilang. Metode split postnya jadi bisa 2. Ketika cincaunya nggak split post, Hayanya sekarang yang nge-split post dari seorang Aitra sendiri. Dan ini jadi satu momok. Pixie pun dia lihat bener-bener berani banget untuk buka map sendirian. Itu yang aku bilang, Pixie itu punya kemampuan open vision yang benar-benar bagus banget dan permainan yang sangat agresif. Dan itu membuat siapapun yang berhadapan dengan GPX akan mendapatkan kerugian yang cukup besar sih kalau menurut aku. Tapi Guiding Wind dan juga ada Deadly Catch dibuka ke arah tengah, sedangkan di arah top lane Karen harus di take down dengan combo Pixie dan juga seorang cincau. Iya, combo Pixie cincau, tapi harus hati-hati juga tuh. Masih ada Biden Pupa bakal mengenai ke arah seorang Ciel. Tadi Circling Eagle pun juga kena, tapi menarik 2. Bagus sekali tentunya dari seorang Riman sebelumnya itu take down. Namun Yonanya masih bisa mengeluarkan Demonic Force juga, tapi udah mulai cukup sakit. Dan bahkan Aitranya pun masih harus berjalan kaki untuk menghindari the ultimate dari seorang Povius. Tapi Unstoppable sudah diamankan oleh seorang Aitra. Bahkan JTK dikeluarkan untuk mengusir 2 orang nih dari DDE Serena loh. Ya, dan kali ini Lord juga sudah mulai spawn. Jadi menurut aku udah harus hati-hati sih. Jangan sampai bisa ter-take off sama pergerakan mereka. Karen, dia menggunakan Roger tidak bermain dengan seperti apa yang kuharapkan gitu. Dengan adanya seorang Roger, harusnya mereka bisa bermain dengan sangat agresif. Turns out, dia nggak se-agresif itu dan walaupun sudah memiliki item seperti Windtalker dan lagi bergerak ke arah Endless Battle, tapi dia kalah dengan item yang dimiliki sama Aitra gitu. Dengan adanya satu RX lagi progress ke arah, aku nggak tahu sih dia mau ke arah apa gitu kan, dengan adanya satu Endless Battle atau mungkin ke arah di Bed of Despair juga setelah menyelesaikan satu strike-nya. Yes. Kalau menurut Civela enakan BOD atau enakan Endless Battle? Endless Battle dulu baru ke arah BOD. Oke. Kalau aku ya. Kenapa tuh? Lebih murah?
Enggak, karena ada true damage yang bakal jauh lebih sakit juga. Dan Oke. emang kalau kita ngadepin hero-hero yang cukup tebal itu bakal cukup lebih enak, dan menurut aku lebih wise ketika dia mengambil ke arah Malefic Roar seperti ini. Karena kita lihat ya, sadarin ini ada 4 hero yang bakal tebal banget dari di Serena gitu loh, dengan adanya Yes. Esmeralda, dengan adanya seorang Ruby. dengan adanya Poveus. seorang Poveus berserta dengan seorang Roger yang menurut aku agak sedikit tebal dibandingkan Betul. dengan seorang Fasha gitu kan. Oke, tapi Fumi sudah mulai langsung membuka Black Dragon formnya untuk meng-zoning teman-teman dari ZT Serena, dan bahkan Deadly Catch sudah dikeluarkan lagi dan lagi oleh seorang Ele, tapi Lordnya bakal ditemenin sama teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan Karennya mencoba untuk masuk menggunakan Lycan Punch, tapi tidak bisa selamat, dan base-nya dari teman-teman di Serena masih bisa bertahankah? Masih cenut-cenut darahnya, bakal ada satu wave lagi, dan ini